Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut Larustianti dari kelompok 1 bersama anggota kelompok lainnya ingin presentasikan mengenai Revolusi Amerika. Anggota kelompok lainnya ada Feni Nur Edira, Sri Hadatul Nur Ayesi, Namira Firdaus, Ninggar Sabila Putri, dan Nur Ayani. Selanjutnya dilanjutkan oleh Feni Nur Edira. Pembentukan koloni Inggris di Amerika. Sebenarnya pembentukan koloni telah dimulai oleh Columbus pada pelayaran kedua tahun 1493, yaitu dengan mendirikan kampung di Hispaniola, Haiti. Namun perkampungan itu terbengkalai akibat terjadinya pembangkangan para awak kapal. Sejak kegagalan pendirian koloni di Amerika Utara itu, bangsa Eropa meragukan apakah benua Amerika layak untuk dihuni, sementara Inggris menguasai daerah yang berbatasan dengan Lautan Atlantik di sebelah timur dan pegunungan Allegheny di sebelah barat. Koloni Inggris di utara berbatasan dengan koloni Prancis, dari sebelah selatan berbatasan dengan koloni Spanyol di Florida. Dilanjutkan oleh Sri Hadatul. Latar belakang terjadinya Revolusi Amerika. Faktor umum yang pertama, sikap tidak puas rakyat koloni terhadap kebijakan Inggris di wilayah koloni Amerika Serikat. Yang kedua, sikap represif pemerintah koloni Inggris di Amerika. Yang ketiga, penerapan pajak yang membebankan rakyat koloni untuk mengganti biaya perang 7 tahun dengan Prancis. Yang keempat, adanya pengaruh paham liberalisme dari John Locke. Faktor khusus. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, rakyat Amerika hanya diperbolehkan untuk membeli barang-barang hasil produksi Inggris. Yang kedua, adanya kebijakan dari pemerintah Inggris agar rakyat Amerika menjual hasil buminya seperti tembakau, gula, dan kapas hanya kepada pemerintah Inggris. Yang ketiga, terbitnya pamflet Common Sense atau Akal Sehat pada 10 Januari 1776 karya Thomas Paine. Revolusi Amerika ini mempunyai satu peristiwa, yaitu peristiwa Boston The Party. Peristiwa Boston The Party adalah bentuk proses yang dilakukan penduduk koloni Amerika terhadap penerapan kebijakan TX pada tahun 1773 yang dianggap merugikan penduduk koloni. Akibatnya, kelompok yang dinamakan Son of Liberty yang dipimpin oleh Samuel Adams melakukan tindakan perlawanan terhadap pemerintahan Inggris dengan membuang teh-teh yang didatangkan oleh H di pelabuhan Benton. Yang bagian kanan ya, di sini ada Kongres Kontinental 1 dan 2. Pada tahun 1774, perwakilan dari 12 daerah koloni dari total 13 kolonial di Amerika melakukan pertemuan untuk membahas peristiwa Boston The Party serta sikap keras pemerintah Inggris. Pertemuan dilangsungkan sejak tanggal 5 September hingga 26 Oktober 1774. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan keputusan dari daerah koloni untuk melakukan boikot ekonomi pada perdagangan Inggris serta tuntunan pencabutan Intolerable Act. Pada bulan Mei 1775 dilaksanakan Kongres Kontinental kedua yang berlangsung setelah pecahnya perang antara penduduk koloni dengan tentara Inggris dalam pertempuran Lexington and Concord. Kongres Kontinental II berfungsi sebagai pemerintahan nasional de facto dari daerah koloni. Dalam pertemuan ini menghasilkan keputusan yaitu untuk tidak mengakui parlemen Inggris. A. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Pada bulan Januari 1776 beredar tulisan dari Thomas Paine berjudul The Common Sense. Tulisan ini semakin meningkatkan upaya dari 13 daerah koloninya Inggris di Amerika untuk mendapatkan kemerdekaan dan lepas dari penguasaan Inggris. Pada tanggal 11 Juni 1776, 5 orang perwakilan daerah koloni, yakni John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Robert Livingston, dan Roger Sherman ditunjuk untuk merancang deklarasi kemerdekaan Amerika. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1776, 13 daerah koloni Inggris di Amerika menyatakan kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris dalam sebuah pernyataan yang dikenal sebagai Declaration of Independence. B. Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Perang Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1775 sampai 1783 berawal
berawal sebagai sebuah perang antara Kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat yang baru berdiri. Namun perlahan-lahan menjadi perang global antara Britania dengan Amerika Serikat di satu sisi dan Prancis, Belanda, dan Spanyol di sisi lainnya dengan dimenangkan oleh Amerika Serikat yang bercampur dengan kekuatan lain. Isi dari Perjanjian Paris adalah 1. Inggris mengakui kemerdekaan 13 koloninya di Amerika. Inggris mengakui kemerdekaan 13 koloninya di Amerika. 2. Inggris harus menyerahkan semua jajahan di Amerika kepada Amerika Serikat kecuali Kanada. 3. Inggris diwajibkan membayar semua kerugian akibat perang. Dampak Revolusi Amerika bagi Indonesia. 1. Munculnya paham liberalisme dan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, dihapusnya hak monopoli perdagangan VOC di Indonesia. Yang ketiga, kapal dagang Inggris diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dagang di Indonesia. Ciri khas Amerika Serikat. Patung Liberty adalah salah satu lambang Amerika Serikat yang paling terkenal di seluruh dunia dan melambangkan kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan. Patung Liberty dihadiahkan Prancis untuk Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan merupakan suatu simbol selamat datang untuk pengunjung, imigran, dan orang Amerika yang kembali. Patung perunggu yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1886 ini merupakan hadiah 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan merupakan ungkapan persahabatan antara kedua negara. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.